Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah polisi menangkap taat pribadi, video proses pencarian uang gaib beredar di dunia maya. Ya, sementara itu polisi telah membuka pos pengaduan bagi para santri yang merasa tertipu. Namun hingga kini belum ada santri yang melapor. Setelah polisi menangkap taat pribadi, video proses pencarian uang gaib beredar di dunia maya. Dalam video yang menyebar luas tersebut tidak terlihat jelas apakah adanya unsur rekayasa atau hal yang mencurigakan dalam video ini. Sementara itu, kepolisian telah membawa sejumlah barang bukti uang yang disita dalam penggerebekan Padepokan Dimas Kanjeng untuk memastikan asli atau palsunya uang-uang tersebut. Ini kasus ini kita membagi dua tim, yaitu kasus yang ditangani di Polda sendiri dengan 2 LP dan kami 1 LP. Untuk yang begal sendiri speknya apa? Speknya masalah penipuan dan pembunuhan. Kalau Mapolres sendiri? Pembunuhan. Barangkali barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan sampai dengan sekarang yaitu ada uang, berupa uang. Kita masih mengecek apakah itu uang palsu ataukah tidak, dan SK yang diamankan 2 orang. IDR atau dolar? Ada dolar dan IDR. Dan mungkin ada dugaan uang penggandaan uang itu. Sementara dalam pendalaman semua. Sebelum kasus ini terkuak, pihak Padepokan Dimas Kanjeng pimpinan taat pribadi kerap membagikan uang kepada masyarakat. Karenanya tidak heran jika sebelum taat pribadi ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan penggandaan uang, setiap acara di Padepokan ini selalu dipenuhi warga. Sementara itu, kepolisian saat ini telah membuka pos pengaduan santri korban penipuan di Mapolres Probolinggo, Jawa Timur. Pos yang beroperasi 24 jam diharapkan dapat menjaring pengaduan para santri yang merasa tertipu dengan modus penggandaan uang maupun kehilangan anggota keluarganya. Kepolisian pun akan menjamin keselamatan jiwa pelapor dari ancaman yang selama ini menghantui mereka. Namun sampai saat ini belum ada laporan resmi dari para santri karena rata-rata mereka meyakini bahwa taat pribadi pimpinan Padepokan masih melaksanakan ibadah haji. Sehingga tidak heran jika ribuan santri masih tetap bertahan di Padepokan walaupun mereka harus mengeluarkan biaya sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup selama berada di lokasi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ya, bisa petugas Satpol PP Jakarta Pusat membongkar 268 kios di Pasar Nangka Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembongkaran menggunakan 2 alat berat. Pedagang hanya bisa pasrah saat petugas membongkar kios yang menjadi sumber penghasilan mereka selama bertahun-tahun ini. Pedagang sempat protes karena mereka belum mendapatkan tempat baru yang dijanjikan. Pedagang rencananya akan dipindah ke 3 tempat. Rencananya tanah seluas 500 meter persegi ini akan dikembalikan fungsinya sebagai taman kota. Pemirsa, keempat pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung telah menjalani pemeriksaan berupa tes urin dan psikologi. Ya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari tes kesehatan yang menjadi salah satu persyaratan mutlak yang harus dilalui oleh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Kami tidak bisa membuat apa-apa, kami cuma menjaga kemudian suara. Secara bergantian seluruh bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah mendaftar ke KPU Babel mengikuti tes bebas narkoba yang diselenggarakan KPU bekerjasama dengan BNN Provinsi Bangka Belitung. Pasangan yang pertama datang dan mengikuti tes bebas narkoba adalah pasangan Rustam Effendi Muhammad Irwansah, disusul dengan pasangan Yusron Iza Mahendra dan Yusron Yazid, kemudian pasangan Erzaldi Rosman, Abdul Fatah, dan terakhir pasangan Hidayat Arsani Sukirman. Keterlibatan BNNP dalam tahapan pemilihan kepala daerah untuk menghindari penyalahgunaan narkotika terhadap kepala daerah. Sementara itu, 2 pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta, yakni pasangan Haryadi Suyuti, Heru Purwadi, dan pasangan Imam Priyono, Ahmad Fadli, mengikuti tes kesehatan dan mental di Rumah Sakit Daerah Wiro Saban, Yogyakarta. Tim dokter akan melakukan general check-up termasuk cek narkoba serta psikologi terhadap kedua pasangan.
Pemeriksaan kesehatan bagi para pasangan calon wali kota, wakil wali kota Yogyakarta dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Tim dokter rumah sakit juga melibatkan BNN DIY untuk melakukan cek narkoba. Kedua pasangan ini telah mengikuti berbagai prosedur termasuk harus berpuasa dan mematuhi anjuran dokter rumah sakit sebagai persiapan menjelang tes kesehatan. Ketua KPU Kota Yogyakarta menegaskan pemeriksaan tes kesehatan merupakan syarat bagi para calon wali kota dan wakil wali kota untuk bisa maju ke tahap selanjutnya. Pihak rumah sakit menegaskan pemeriksaan ini melibatkan tim dokter dan ahli di Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta. Kedua pasangan akan bertarung dalam Pilkada Yogyakarta 2017 mendatang. Haryadi Suyuti merupakan incumbent, sementara Imam Priyono adalah wakil wali kota Yogyakarta. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan Yogyakarta, Frendi Primadana, Nurianto, TV One mengabarkan. Baik, setelah ini kita akan kembali ke fokus kita. Malam ini kita masih akan bicarakan lika-liku dari kasus Agathot Brajamusti. Bagaimana kesaksian-kesaksian para korban dan mungkin orang-orang di sekitarnya. Saya langsung undang saja ada Sony Septian. Selamat malam, apa kabar? Baik. Oke, silakan duduk Sony. Lalu kemudian ada juga Kang Maman Suherman. Selamat malam, Kang. Kang Maman apa kabar? Baik. Oke, Kang Maman Suherman sudah biasa lah ya. Ini pengamat sosial kita nih, sudah tahu pasti dia akan bicara apa malam ini. Tapi gini, Sony kita kenalkan adalah adik dari Elma Theana. Yes. Anda juga artis. Anda ngerti lah dunia yang pasti seperti apa. Yeah. Tapi saya ingin tahu pada saat kakak Anda itu masuk ke dalam padepokan, Anda umur berapa? Itu 9 tahun yang lalu tuh umur berapa ya? 18 apa 16? 16 tahun. Artinya masih peduli nggak peduli atau gimana? Iya, Pada saat sebenarnya sih peduli dan nggak peduli. Cuma karena saya adalah adik laki-laki paling tua di keluarga, dan yang lain adalah perempuan, apalagi mama juga udah tua segala macam ya, harus care banget sama keluarga. Jadi kayak mama tuh sering banget nangis. Jadi saya juga, wah nggak bisa nih kayak gini terus. Keluarga juga jadi berantakan. Jadi kayak nggak bisa didiemin. Di umur 16 tahun, Sony harus menerima ya kenyataan di mana kakaknya Elma Theana istilahnya terjebak ya atau tersesat begitu di padepokannya Agathot. Anda nggak marah sama sekali sama Agathot? Sudah mengambil 9 tahun waktu dengan keluarga. Ya kalau misalnya kecewa pasti keluarga kecewa ya. Saya mewakili keluarga juga. Mama juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika mama marah sama Kak Elma selalu membela yang di sana gitu. Oke. Akhirnya terjadi berantem, perang dingin keluarga segala macam. Yang tadinya keluarga juga keadaannya jadi nggak nyaman, terus jadi kayak panas-panasan. Ntar mama ngomong apa, udah jangan kayak gini-gini, berantem nangis mama, kan kita kasihan. Kita yang paling tua akhirnya ngomong jangan kayak gini dong apa segala macam. Oh gini aja deh katanya, biar tahu seperti apa di sana ikut. Oh oke, kita kesana, kita lihat kayak gimana keadaannya. Panjang lagi ceritanya pas di situ. Intriknya langsung terasa begitu Sony masuk. Sebenarnya smooth banget ya kelihatannya. Kita datang ke sana pun. Sony langsung datang atau berapa tahun setelah itu baru datang? Oh setelah, sebenarnya ketika pertama ke sana itu juga kayak cuma nganter-nganter doang, udah. Nganter apa sih? Maksudnya kayak emang ke sana, terus kita yang udah gini-gini, oh udah pulang lagi gitu. Lama-lama akhirnya ada masa di mana akhirnya kita nginep gitu, kita nginep sama keluarga, adik segala macam, Kak Elma, Kak Nanda dulu dia tinggal di Sukabumi, bahkan karena dia tinggal di Sukabumi aja nggak betah ngeliat yang ada di sana. Terus kita ngeliatnya juga kayak, oh oke, ini pengajian kayak gini ya. Maaf ya, saya dulu pernah pesantren. Saya tahu bagaimana ketika saya tahu pernah pesantren kira terus ada yang namanya pengajian Ustadz Yusuf Mansur, Arifin Ilham. Oh pengajian itu seperti ini yang benar. Cuma ketika ada di sana, kok di luar ekspektasi gitu kelihatannya. Yang paling terasa berarti pada saat masuk ke padepokan atau berkunjung juga masih remaja juga ya hitungannya ya? Iya. Sudah ngerti belum ada yang salah? Atau masih still wondering, nggak jelas ini apa ya? Gitu. Sebenarnya orang awam pun tahu ya kalau misalnya ini apa sih gitu. Ketika di sana lebih terlibat, oh lebih banyak main biliarnya. Terus sampai ketika Kak Elma nggak pulang Lebaran cuma milih di sana, di mana-mana kayaknya seorang guru ngaji harusnya mengajarkan bagaimana cara kita menjadi muslim yang baik ke keluarga kita, seperti apa ke sesama, seperti apa. Kalau saya sih melihatnya ke situ gitu. Kayak setiap kesana pasti nggak jauh dari hiburan kayak karaoke apa segala macam. Jadi nggak ada pengajiannya. Jadi sudah at the right moment langsung oh ini kayaknya udah salah nih. Iya. Tapi nggak bisa diapain. Nggak bisa diapain. Itu tahun pertama Sony kesana. Iya. Saya lupa ya sudah berapa lama. Saya cuma udah ketika udah berkali-kali ke situ. Oke. Baik, kita juga akan undang ya Pak Nyoman Adi ya, pengacara dari Agathot ya. Selamat malam Pak Nyoman Adi. Malam. Selamat malam, apa kabar? Kang Maman boleh bergeser sedikit? Selamat datang Pak Nyoman Adi. Nah,
Kita masih mendengarkan ceritanya Sony nih, karena dia sangat merasakan 9 tahun kakaknya berada di padepokan Gatot ya. Nah Sony, kalau bisa dijelaskan lagi, Elma atau manggilnya Kak Elma ya? Kak Elma 9 tahun hilang, itu semua ditinggalkan ya? Keluarga? Semua ditinggalkan, nginep, terus ya nggak 9 tahun di sana gitu, nggak, cuma misalnya ya balik ke rumah segala macam, cuma waktu 70%, 80% lebih banyak di sana dibanding dengan anaknya di rumah. Yang terjadi pada saat itu. Kaget nggak sekarang harus jadi saksi soal senjata api, soal narkoba, kepemilikan narkoba? Kalau senjata api pada saat itu saya tidak melihat, cuma saya lebih ke yang terjadi dengan kakak saya, konfliknya apa dengan keluarga, terus yang terjadi dengan aspat segala macamnya, itu aja yang saya lihat aja. Tapi kalau kakak Elma menjadi saksi soal kasus kepemilikan senjata api, soal kepemilikan narkoba, Anda gimana, Sony? Sebenarnya gini, ketika sudah 4 tahun nggak ada di situ, ngelihat Kak Elma awal keluar dari sana dengan ngelihat dirinya yang, aduh, kasihan ya, lesu, kurus, apa segala macam, kayak aduh nih, kayak bukan kakak gue yang sebelumnya. Kalau kita ngeliat dia adalah bintang banget yang auranya apa segala macam, sangat kasihan gitu. Dengan keluarga juga sangat menyayangkan. Dia sempat mengurung diri di rumah, terus kayak malu dengan keluarga. Dia pernah berbuat apa ya, berbuat zolim atau berbuat apa ya, meninggalkan keluarganya, berantem sama mamahnya, sampai maki-makian sama mamahnya. Akhirnya mungkin Helma merasa bersalah gitu. Ngeliat Helma sekarang udah 4 tahun balik lagi ke keluarga, kita keluarga sama-sama, itu kayak itu udah senang banget kita sebagai keluarga. Anaknya juga bisa lebih dekat sama dia, itu udah senang banget. Isya itu udah senang banget. Baik, nanti kita akan balik lagi ya, Kang Maman. Ini pasti prihatin ya, karena terjadinya di masa-masa ketika Elma juga satu sedang tinggi-tingginya juga, Karin juga masih bagus dan lain-lain. Saya langsung ingin ke Kang Maman ya. Kang Maman, apalagi nih keluar lagi sekarang ada kesaksian selain narkoba dan Senti, keluar deh kemudian ada kesaksian wanita-wanita yang katanya dicabuli atau perkosa ya Gatot. Ini menarik kalau kita mundur ke belakang melihat fenomena yang subur dulu kan. Satu kasus lalu muncul kemudian ke belakang. Tapi yang menghebohkan dari Gatot karena satu orang bisa kena 4 undang-undang juga. Betul. Undang-undang darurat 56, Undang-undang 90 soal konservasi sumber daya alam hayati, 35 2009 soal narkotika, 35 2014 kalau terjadi bahwa ini adalah perlindungan terhadap anak. Betul. Bahwa dia mengalaminya ketika masih umur 16 tahun. Itu yang menurut saya akan membuat kasus ini menjadi sangat ramai. Karena saya mendengar akan dipanggil juga beberapa artis yang pernah bermain film layar lebar. Nadine Chandrawinata sudah tersebutkan namanya dan sebagainya, berkaitan dengan senjata api. Jadi ceritanya ini akan panjang terus. Tetapi fenomena guru spiritual di dunia selebriti itu bukan barang baru. Nyatanya berhasil gitu ya? Maksudnya gitu? Udah sangat banyak. Dan kalau bicara soal rasional tidak rasional, memang menjadi hal yang menarik. Karena saya punya beberapa artis bahkan disuruh mencuci muka pakai butiran emas saja ada dan percaya. Itu artis ya? Oleh guru spiritualnya, iya, supaya mukanya lebih bersinar dan keluar goldnya misalnya. Dia percaya saja. Hal-hal yang modernitas tidak selalu jalan sama dengan rasionalitas. Terkadang pada titik tertentu orang butuh hal-hal yang sifatnya irasional dan supranatural. Walaupun dua hal ini sangat berbeda. Saya mengenal betul ibu beliau, Ibu Wati Siregar, saya masih jadi wartawan. Harus mengejar Elma Theana di zaman-zaman dia jadi penjaga pintu tol dalam iklan. Sangat ramai, sangat terbuka gitu kan. Sangat humble. Saya menyambut dengan bahagia kehadiran Reza yang tiba-tiba dengan sabu yang tak bisa lepas, satu yang tak bisa lepas misalnya. Itu kita berharap muncul bintang baru dan sebagainya, dan sangat asik untuk diwawancara. Tapi begitu mendekat dengan AA waktu itu menjadi sulit untuk diwawancara. Wartawan pun tidak bisa menembus. Dan mohon maaf jadi lebih redup begitu ya karirnya. Yang muncul itu yang kami dapatin Reza saat itu sudah bukan lagi di pertunjukan besar, tapi di beberapa acara seorang pejabat waktu itu mereka menyanyi berduet. Tampil berduet, main gitar, padahal dulu kelasnya seperti Adele zaman dulu begitu ya. Tahun 80-an, tahun 90-an waktu itu. Dan kita berharap pengganti Vina Panduwinata saat itu. Jadi dan kemudian hilang. Secara besar juga cukup kecewa melihat. Oh iya, kita berharap waktu itu Reza muncul, dan ketika dia muncul lagi, show loh kok tetap berdua dengan
Gatot. Sehingga kemudian orang bertanya, ini penasihat spiritual atau apa? Tapi saya selalu bilang bahwa yang harus diamati ini soal P4-nya nih. Ada pesohor, ada penasihat spiritual, ada pengusaha, ada pejabat. Ini belum terungkap aja kan nantinya. Tapi saya curiga ini akan mulai terkuak satu persatu. Mulai terkuak soal senjata api dan sebagainya. Dan nanti akan makin besar. Sehingga orang jadi bingung nantinya apakah ini kelompok keagamaan atau sebuah sekte tertentu. Kita belum tahu. Nanti akan ada jawaban di waktu. Nggak akan lama lagi lah akan terungkap. Pak Nyoman, jadi pelayanan itu benar guru spiritual? ISO-nya standarnya kan nggak ada itu. ISO apanya kan nggak ada itu. Yang menamai kan siapa kan kita nggak tahu. Bukan yang dirinya sendiri yang menamai dirinya guru spiritual. Saya sebagai guru spiritual. Ya mungkin masyarakat mungkin yang pas dia sosoknya pas. Orang bisa aja mencitrakan seperti itu. Bungkusnya pengajian begitu ya? Iya kalau pengajian kan nggak salah. Kalau ada pengajiannya. Kalau ada pengajian kan nggak salah yang dibaca, asal benar kan gitu. Di balik yang kalau perbuatan yang tidak baik itu kan persoalan lain, jangan nggak dicampur. Jadi kalau lagi mengaji nggak apa-apa, tapi kalau lagi salah juga nggak apa-apa gitu gimana? Ya enggak lah. Ya karena kita kan agak bingung juga sebenarnya